5 cara berbisnis Nabi Muhammad. Pertama, jujur. Rasulullah selalu menanamkan sikap jujur dalam berbisnis. Ini tak lain karena beliau memiliki sifat syiddiq, yaitu selalu mengatakan yang benar kepada klien ataupun calon pembeli. Sehingga, cara berbisnis dan muamalah Rasulullah ini pun dapat dipercaya banyak pembeli dan membeli kembali barang dagangannya. Beliau berdagang tidak sekedar mencari nafkah halal untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencari relasi untuk membangun reputasinya agar investor datang untuk mempercayakan dana kepadanya. Dari kejujuran tersebut beliau mendapatkan investor terbaik selama berbisnis, yakni Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Dari sini, kita dapat mempelajari bahwa kejujuran, menjaga hubungan atau relasi baik dengan mitra usaha atau investor dapat memperluas jaringan untuk mendukung kegiatan usaha. Dengan bersikap jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kejujuran dalam berdagang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 181-183, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Kedua, menghargai pelanggan. Cara berbisnis dan muamalah Rasulullah saat berdagang adalah tak membeda-bedakan pelanggan meski datang dari berbagai kalangan. Dengan begini, pelanggan merasa dihargai oleh penjual tanpa memandang status sosial mereka. Jika pelanggan merasa dihargai, loyalitas akan tumbuh sehingga mereka tidak ragu untuk terus setia berniaga di tempat tersebut. Ketiga, menetapkan harga dan mengambil untung sewajarnya. Seorang pedagang atau pebisnis tentu berprinsip ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang seminim-minimnya. Namun, berbeda dengan Rasulullah, cara berbisnis dan muamalah Rasulullah, berdagang tidak hanya semata untuk materi, tapi juga untuk mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Keempat, menawarkan produk yang berkualitas. Rasulullah tidak pernah menjual barang yang cacat atau rusak karena akan merugikan pembeli. Beliau selalu menjaga kualitas barang dagangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah berkata, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. Kelima, tidak mudah putus asa. Sikap ini sangat diperlukan saat menjalankan usaha apapun, termasuk berdagang. Seorang pedagang tidak akan berhasil jika mudah putus asa. Perlu diingat, dalam setiap usaha selalu membutuhkan proses. Apalagi dalam perjalanannya, beberapa hambatan bisa saja menghadang kita. Dalam berbisnis, seseorang tidak harus langsung berhasil. Pasti akan ada cobaan kegagalan yang ia harus lalui. Terpenting bagi seorang pengusaha muslim adalah selalu berikhtiar dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta doa kepadanya agar segala usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan nikmat dan rahmat bagi hambanya yang terus berusaha. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87.